Assalamualaikum, halo semuanya. Dalam rangka ujian praktek mata pelajaran sejarah Indonesia wajib, di sini kita akan membawakan presentasi tentang sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha. Sebelumnya, kita mau kenalan dulu nih. Namaku Kamila Zahra Daneswari. Dan aku Bilbina Bastawardani. Kita dari SMA Negeri 1 Salatiga. Submateri yang akan kita paparkan dalam video kali ini antara lain teori masuknya, kerajaan Hindu-Buddha, dan yang terakhir, akulturasi budaya Nusantara dan Hindu-Buddha. Langsung saja, masuk ke submateri pertama, yaitu teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, yaitu teori Ksatria. Dalam teori ini, R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Ksatria atau para prajurit India. Perlu diketahui sebelumnya bahwa golongan Ksatria dalam sistem kasta menduduki golongan kedua yang berisi para bangsawan dan prajurit. Dalam teori ini, para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Yang kedua, yaitu teori Vaishya. Teori ini terkait dengan pendapat N.C. Grom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kaum pedagang. Dalam sistem kasta, golongan Vaishya termasuk golongan ketiga yang terdiri atas pedagang dan petani. Pada awalnya, pedagang India berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Namun, ketika kondisi angin dan cuaca buruk, mereka pun menetap atau singgah sementara di Kepulauan Nusantara. Mereka pun melakukan perkawinan dengan kaum pribumi. Melalui perkawinan tersebut, mereka mengembangkan kebudayaan India, termasuk agama Hindu. Banyak sumber daya alam Indonesia yang menarik minat pedagang India untuk berlayar ke Indonesia. Salah satunya yaitu memperoleh barang tambang, terutama emas dan hasil hutan. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori tersebut sesuai dengan pendapat J.C. Vandler bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Dalam sistem kasta, golongan Brahmana merupakan golongan tertinggi atau golongan pertama yang terdiri atas para pendeta. Teori Brahmana didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang kaum Brahmana ke India menjadi salah satu dasar teori Brahmana. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan, seperti pelaksanaan upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar mereka menjadi golongan ksatria. Yang terakhir, yaitu teori arus balik. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya, pergi ke India. Di India, mereka belajar hal ihwal, agama, dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali, mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama itu kepada masyarakatnya. Pandangan ini dapat dikaitkan dengan pandangan F.D.K. Bosch yang menyatakan bahwa proses Indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu. Mereka itu terdiri atas kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat. Selanjutnya, karena tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk memperdalam ajaran itu. Lebih lanjut, Bosch mengemukakan bahwa proses Indianisasi adalah suatu pengaruh yang kuat terhadap kebudayaan lokal. Masuk ke submateri selanjutnya, yaitu sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi. Diketahui dari salah satu prasasti Yupa yang berisikan silsilah keluarga kerajaan Kutai, 3 rajanya yang pernah memerintah adalah Mulawarman, Kudungga, dan Asmawarman.
Kutai diantarkan ke masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman. Pada prasasti Yupa juga disebutkan kehebatan, kedekatannya dengan kaum Brahmana dan rakyat, serta kedermawanan Mulawarman yang bersedekah emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Hal inilah yang melandasi terbuatnya prasasti Yupa yang adalah wujud ucapan terima kasih dari para Brahmana. Kerajaan Kutai memiliki 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Muarakaman sehingga dinamai prasasti Muarakaman atau prasasti Kutai 1 hingga 7. Berikut ini kami lampirkan foto-foto prasasti Yupa mulai dari prasasti Muarakaman pertama hingga ke-7. Inti dari ke-7 prasasti yang ditemukan, yang pertama berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Yang kedua, tentang letak strategis kerajaan Kutai yang berada di hilir Sungai Mahakam, yaitu Muarakaman. Yang ketiga, tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Asmawarman. 4. Asmawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsakerta. Yang kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Dan yang terakhir, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Di urutan kedua, ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja di dekat Sungai Citarum, Lebak, Banten yang diperkirakan kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta, dan Cirebon. Kerajaan ini dirajai oleh Wisnuwardana, Indrawarman, Candrawarman, dan Purnawarman dari waktu ke waktu dengan Purnawarman sebagai raja yang mampu membawa Tarumanegara menuju masa keemasannya. Pada prasasti Candi Ciaruteun, diceritakan usaha pengendalian banjir serta sistem pengairan pada masa Raja Purnawarman, di mana sang raja menggali sungai Candrabaga. Setelah selesai melakukan penggalian sungai, maka raja mempersembahkan 1.000 ekor lembu kepada Brahmana. Berkat sungai itulah penduduk Tarumanegara menjadi makmur. Di samping prasasti Candi Ciaruteun ini, juga ditemukan prasasti Tugu, prasasti Kebon Kopi, prasasti Cidanghyang, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, dan prasasti Muara Cianten. Selanjutnya, telah kami lampirkan beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara. Berikutnya, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Buddha yang berkembang kira-kira pada abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi, dengan lokasi kerajaan diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Kerajaan Kalingga terkenal akan ketegasan dan keadilan salah satu penguasanya, yaitu Ratu Shima. Umum diketahui bahwa Ratu Shima pernah memotong kaki salah satu anggota keluarga kerajaan karena menyenggol pundi-pundi uang yang ia letakkan di tengah kota untuk mencoba kejujuran rakyatnya. Kepemimpinan raja yang adil ini menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintah Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 hingga 755 Masehi. Dari sekian peninggalan kerajaan Kalingga yang kami lampirkan, salah satunya adalah prasasti Tukmas yang ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lepak, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Berhuruf Palawa dan berbahasa Sansekerta, isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir yang disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti ini juga terdapat gambar-gambar kendi, kelas sangka, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak sebagai bukti corak Hindu pada kerajaan Kalingga. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini telah berkuasa pada abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri sebagai penerus kerajaan Kalingga.
Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya. Raja-rajanya Panunggalan, Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara itu, Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan di bawah kekuasaan dinasti Shailendra. Indra adalah salah satu rajanya. Kerajaan yang terpisah itu kembali disatukan melalui perkawinan politik Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Kerajaan Mataram kuno mendapatkan serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Bala Putra Dewa. Salah satu peninggalan keagamaan dinasti Sanjaya adalah Candi Prambanan, sedangkan peninggalan dinasti Shailendra adalah Candi Borobudur. Di sisi lain, Gunung Merapi mengalami erupsi yang menyebabkan Empu Sindok memutuskan untuk melakukan perpindahan. Kerajaan Mataram akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Kerajaan Mataram kuno yang pindah ke Jawa Timur lebih sering disebut dengan Kerajaan Medang Kamulan. Raja-raja Mataram kuno di Jawa Timur atau Medang Kamulan antara lain Empu Sindok, Dharmawangsa, dan Airlangga. Di bawah Airlangga, Kerajaan Medang Kamulan dikenal dengan Kerajaan Kahuripan. Pada masa Airlangga, karena putrinya tidak ingin menjadi raja, ia membagi kerajaan menjadi Jenggala dan Panjalu untuk anak-anaknya dari para selir agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Peninggalan Kerajaan Mataram antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantyasih, Prasasti Klurak, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kadulan, Candi Sojiwan, Candi Barong, dan Candi Borobudur. Beberapa dari peninggalan-peninggalan tersebut telah dilampirkan sebagaimana berikut. Mengikuti Mataram kuno, berikutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dimulai dari perang saudara dan perebutan kekuasaan Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Perang ini dimenangkan oleh Jenggala. Setelah itu, Panjalu dan Jenggala tidak terdengar lagi hingga muncullah pada tahun 1104 Masehi tampil Kerajaan Panjalu dengan rajanya Jayawangsa yang lebih dikenal dengan Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Dari berbagai prasasti yang ditinggalkan, diketahui raja-raja Kediri antara lain Jayawangsa, Bameswara, Jayabaya, Saweswara, Arswara, Kronsaraya di Bagandra, Kameswara, dan Kertajaya. Raja Jayabaya membawa Kediri ke masa keemasannya. Raja yang terkenal akan ramalannya ini mampu memadamkan kekacauan akibat pertentangan Jenggala. Kerajaan Kediri mundur pada masa Raja Kertajaya yang sombong dan berani melanggar adat, sehingga para Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Ken Arok pun memenangkan penyerangan terhadap Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri antara lain situs Tondo Wongso, Arca Dewa Siwa Caturmuka, Prasasti Sirah Keting yang menjelaskan pemberian hadiah kepada rakyat oleh Raja Jayawarsa, Prasasti Tulung Agung, dan Kertosono yang berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara. Menuju kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Singosari. Setelah menyerang Kerajaan Kediri, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari, Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Adapun raja-raja Singosari antara lain Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Wisnuwardhani, dan Kertanegara. Kerajaan Singosari dipenuhi dengan intrik perebutan kekuasaan. Sejak Ken Arok membunuh Raja Kediri, pergantian kekuasaan tidak pernah dilaksanakan dengan damai. Baru ketika Wisnuwardana menggantikan Tohjaya yang tewas, ia mengalihkan tahta kepada anaknya, yaitu Kertanegara. Di bawah Kertanegara, panji politik Singosari dikabarkan hingga ke Semenanjung Malaya, seluruh Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, Bali, serta kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Peninggalan Kerajaan Singosari berupa Candi Jawi, Candi Singosari, Candi Kidal, dan Candi Jago. Untuk arca,
terdapat Arca Anusapati, Arca Wisnuwardana, Arca Kendedes, Arca Djokodolok, dan Arca Dwarapala. Di sini, kita lampirkan beberapa peninggalan kerajaan Singasari, yaitu Candi Kidal, Candi Jawi, Candi Singasari, Candi Jago, serta Arca Prajna Paramita yang menggambarkan Kendedes. Berikutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya didukung oleh letak pusat pemerintahannya yang berada di Palembang. Palembang yang berada di tepi Sungai Musi dilewati oleh jalur perdagangan internasional dari India dan Cina. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama, Selat Malaka, dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Beberapa prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangberahi. Masa keemasan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Balaputradewa pada abad ke-9 Masehi. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Sriwijaya cukup luas, mencakup Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Bahkan Muhammad Yamin menyebutkan Sriwijaya sebagai negara nasional yang pertama. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi yang dekat dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencaharian pokok. Perkembangan perdagangan tersebut telah memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Dalam hal keagamaan, Sriwijaya sangat kental akan ajaran Buddha. Bahkan, Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dalam kaitannya dengan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha, di Sriwijaya ditemukan beberapa peninggalan. Misalnya, Candi Muara Takus yang ditemukan dekat Sungai Kampar, daerah Riau. Dari segi ekonomi, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat sungai besar yang menjadi jalur perdagangannya, yaitu Musi, Ogan, dan Komering mengalami sedimentasi. Dari segi politik, Sriwijaya mengalami beberapa serangan besar, yaitu serangan dari Raja Rajendra Chola dari Chola Mandala pada tahun 1017 Masehi, ekspedisi Pamalayu oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 Masehi, dan serangan dari armada Angkatan Laut Majapahit yang mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya pada tahun 1377. Setelah kerajaan Sriwijaya, lanjut ke kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang didirikan oleh Raden Wijaya di wilayah Jawa Timur pada tahun 1293. Raja-raja Majapahit antara lain Kertajasa Jawardana atau Raden Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardana, Suhita, Kertawijaya, Raja Sawardana, Purwawisena, dan Brawijaya kelima. Kerajaan Majapahit memiliki puncak kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk dari 1350 hingga 1389. Majapahit terkenal akan kekuasaannya yang sangat luas, meliputi Asia Tenggara berkat patihnya Gajah Mada yang melakukan Sumpah Palapa. Majapahit juga terkenal akan sastranya berupa kitab Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca, juga kitab Sutasoma yang dibuat oleh Empu Pantula. Peninggalan Majapahit, di samping kitab-kitabnya ada juga yang berupa bangunan candi. Di antaranya Candi Tikus, Candi Ceto, Candi Sukuh, Situs Trowulan, Candi Panataran, Candi Jabung, Candi Beringin Lawang, Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, dan Candi Pari. Kerajaan ini runtuh karena perang Paragreg yang dilakukan oleh Wikramawardana dan Brewirabumi yang memperebutkan tahta
kerajaan. Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur berada di Kota Kapur, Pulau Bangka, menurut hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di sana pada tahun 1994. Temuan arkeologi berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu atau Vaisnava terbuat dari batu bersama dengan arca-arca batu. Di antaranya 2 buah arca Wisnu dengan gaya seperti arca-arca Wisnu yang ditemukan di Lembah Meking, Semenanjung Malaka, dan Cibuaya, Jawa Barat yang berasal dari masa sekitar abad ke-5 dan ke-7 Masehi. Kekuasaan di Pulau Bangka pada waktu itu nampaknya bercorak Hindu Vaisnava, seperti halnya di Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Ditemukan pula peninggalan berupa benteng pertahanan yang kokoh berbentuk 2 buah tanggul sejajar terbuat dari timbunan tanah. Masing-masing panjangnya sekitar 350 meter dan 1.200 meter dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter. Penanggalan dari tanggul benteng ini menunjukkan masa antara tahun 530 Masehi sampai 870 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran memiliki sebutan lain, yakni Negeri Sundan, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu terbesar di Pakuan yang sekarang Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati yang terbentang dengan luas sepertiga atau seperdelapan Pulau Jawa. Menurut peta Portugis, ibu kota kerajaan Pajajaran berada di wilayah Bogor. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara, Sunda, Galuh, dan Kawali. Raja Pajajaran diantaranya Raja Sri Baduga Maharaja, Raja Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, dan Ragamulya. Peninggalan kerajaan ini adalah prasasti Sang Hyang Tapak, Kawali, dan naskah cerita Parahyangan. Kerajaan ini runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri pada pertengahan abad ke-17 Singaraja, Bali oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan. Setelah seluruh wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit berhasil disatukan. Pada masa pemerintahannya, kekuasaannya meluas sampai ke Belambangan di ujung Jawa Timur. Kerajaan Buleleng juga memiliki bandar dagang yang ramai karena terletak di dekat pantai. Bahkan Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudagar Bali ke berbagai daerah. Setelah I Gusti Anglurah Panji Sakti meninggal pada 1704, Kerajaan Buleleng mulai mengalami kemunduran karena putra-putranya memiliki perbedaan pendapat. Antara 1732 hingga 1752, Buleleng berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mengwi. Setelah sempat merdeka selama hampir 3 dekade, Kerajaan Buleleng kembali tunduk ke penguasa di Bali lainnya pada 1780, yaitu Kerajaan Karangasem, di mana rajanya kemudian membangun istana dengan nama Puri Singaraja. Tahun 1825, I Gusti Made Karangasem memerintah dengan patihnya I Gusti Ketut Jelantik sampai ditaklukkan Belanda tahun 1849 setelah berhasil meruntuhkan benteng Jagaraga. Peninggalan Kerajaan Buleleng antara lain Pura Penagil Dharma, Pura Tirta Empul, Prasasti Blandong, dan Prasasti Malat Gede. Berikut terlampir peninggalan Kerajaan Buleleng. Terakhir, Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang diprediksi terletak di daerah pantai tenggara Pulau Sumatera, di selatan Sungai Palembang atau Sungai Musi, atau di daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu Kecamatan Balik Bukit di sebelah utara Liwah. Yaitu dari kitab Liu Songshu, sebuah kitab sejarah di masa pemerintahan Kaisar Liu Sung 420 hingga 479 Masehi. Kitab ini diantaranya mengemukakan bahwa pada tahun 499 Masehi,
sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Nusantara bagian barat bernama Puuhuang atau Poohuang atau Bawang mengirimkan utusan dan barang-barang upeti ke negeri Cina. Hubungan diplomatik dan perdagangan antara Poohuang dan Cina berlangsung terus sejak pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-6. Itu dia penjelasan tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk submateri akulturasi budaya Nusantara dan Hindu-Buddha. Yang pertama, yaitu seni bangunan. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha di bidang seni bangunan dapat dilihat dari bentuk candi. Bangunan yang megah, patung-patung berwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Sedangkan bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah bundar berunda yang merupakan unsur Indonesia asli. Akulturasi ini dapat dilihat dari Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki struktur stupa. Stupa sendiri merupakan unsur dari India, seperti dapat dilihat pada gambar kiri bawah yang merupakan stupa Sanchi dari India. Candi Borobudur juga memiliki struktur bundar berunda, seperti dapat dilihat pada gambar sebelah kanan atas yang merupakan unsur Indonesia asli. Akulturasi selanjutnya terdapat pada bidang seni rupa, pahat, dan ukir. Akulturasi pada bidang ini contohnya dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung, burung merpati, dan kapal bercadi. Pada seni pertunjukan dapat ditemukan akulturasi pada gamelan dan wayang. Gamelan merupakan salah satu seni pertunjukan asli Indonesia yang dimiliki sejak sebelum masuknya Hindu-Buddha. Ketika budaya Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, gamelan juga mengalami perkembangan baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Pada wayang, berkembangnya karya sastra yang bersumber dari Ramayana dan Mahabharata melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, sementara wayangnya adalah kebudayaan asli Indonesia. Selanjutnya, yaitu akulturasi di bidang seni sastra dan aksara. Seni sastra bentuk wiracarita sangat terkenal di Nusantara, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian, timbullah wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Indonesia. Misalnya, Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Sedangkan pada aksara, di prasasti-prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Misalnya, ada prasasti dengan huruf Nagari yang berasal dari India dan huruf Bali kuno yang berasal dari Indonesia. Akulturasi juga dapat ditemukan pada sistem kepercayaan. Pada zaman dahulu, nenek moyang Indonesia menganut sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme, di mana animisme merupakan kepercayaan atau pemujaan terhadap adanya roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan atau pemujaan terhadap benda-benda sekitar yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Sedangkan di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga berperan sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Itulah sebabnya peripih tempat penyimpanan abu jenazah raja didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Akulturasi yang terakhir yaitu akulturasi di bidang sistem pemerintahan. Sebelum datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal dengan adanya sistem pemerintahan secara sederhana, yaitu semacam pemerintah di suatu desa atau daerah tertentu, di mana rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya adalah orang yang sudah tua atau senior, arif,
dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk dalam bidang ekonomi, berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib atau kesaktian. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut dengan kerajaan. Hal ini secara jelas terjadi di Kutai, salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan. Misalnya, seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha. Itu dia video presentasi sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya. Gak usah subscribe, gak apa-apa deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.